membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hingga pada hari ini kami masih boleh dalam keadaan sehat. Dan tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Kamis 19 Juni 2025, yaitu yang ditulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang pertama ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian dikatakan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu dan segenap jemaat, salah satu sifat manusia yang tampaknya cukup melekat kuat adalah kesombongan atau tinggi hati. Saya tidak tahu nih Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang menonton video ini yang pernah jatuh dalam sifat kesombongan? Apakah ada di antara kita yang pernah jatuh dalam sifat yang tinggi hati? Tentu banyak faktor, banyak penyebab yang membuat seseorang bisa tinggi hati. Yang pertama adalah biasanya ketika dia memiliki kekayaan. Kekayaan yang dia punya bisa membuat dia lupa akan statusnya sebagai ciptaan Allah. Dia merasa dengan uangnya, dia merasa dengan kekayaannya, dia bisa mengatur segala hal. Sehingga kemegahan Tuhan dicuri melalui kekayaannya itu. Dan ini juga akan membawa sifat yang merendahkan orang lain, tidak menghargai, tidak mau mengasihi, seolah-olah segala hal bisa diatur dengan kekayaan kita. Nah, inilah salah satu sifat yang Paulus ingin sampaikan untuk kita jauhi, untuk kita hindari. Sebab apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Dan kelak ketika Tuhan mencabut nyawa kita, ini semua akan kita tinggalkan. Maka jangan ada satupun orang yang merasa bahwa dia memiliki segalanya, bahwa dia bahkan bisa melampaui kuasa Allah. Itu tidak mungkin namanginan. Bahkan Paulus ingin tegaskan bahwa apa yang dipandang dunia ini sebagai sesuatu yang hina, justru inilah yang akan punya posisi di hadapan Allah. Mungkin yang miskin, yang tidak dianggap di status sosial, yang dikucilkan, justru inilah kelak akan Tuhan tunjukkan kepada dia mahkota kehidupan. Dia akan memenangkan segalanya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berpihak kepada yang lemah. Kita lihat ke-12 murid Yesus. Apakah semua orang kaya? Apakah semua orang yang dipandang di lingkungan sosialnya? Tidak semua. Kita lihat Petrus, murid kesayangan Yesus. Apakah Petrus orang terpandang? Tidak. Dia hanya seorang nelayan. Tapi Tuhan pakai dia menjadi rasul yang mendirikan gereja. Dan kalau kita saat ini boleh berkumpul dalam sebuah komunitas,
Ini adalah buah pekerjaan Tuhan melalui hambanya yang mungkin tidak punya kedudukan status sosial yang luar biasa di zamannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan semua, siapapun kita, jangan merasa bahwa diri kita ini kecil. Jangan merasa bahwa diri kita ini hina. Kita semua manusia punya kedudukan yang sama, setara, seimbang di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat status sosial, Tuhan tidak melihat wajah, Tuhan tidak melihat latar belakang. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kesungguhan imanmu kepadanya. Kalau kita kaitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, ke dalam kerajaan surga, siapa yang layak masuk ke sana? Bukan siapa dia yang kaya, bukan siapa dia yang pintar, bukan siapa dia yang hebat, tetapi yang layak masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia yang dianggap hina, dia yang tetap senantiasa menjaga imannya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan apapun. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan segala pekerjaan kita dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak memegahkan diri kami, sebab kami tahu hanya nama Tuhanlah yang patut dimuliakan. Engkaulah pencipta alam semesta, Engkaulah pemilik kehidupan ini. Tidak ada bandingannya Engkau Tuhan. Tidak seberapa hebat kami dibandingkan kuasa-Mu. Oleh sebab itu ajari kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati, mengenal bahwa diri kami adalah diri yang hina di hadapan-Mu, sehingga kami selalu merindukan penghapusan dosa. Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon supaya Tuhanlah menyertai kehidupan kami, supaya segala aktivitas kami boleh berjalan dengan baik. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.